Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Yang terpenting tetap betah berada di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak kalian dengan orang lain, physical distancing. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas virus, tetapi bukan virus corona yang sedang mewabah seperti sekarang ini, tetapi berkaitan dengan virus HIV, yaitu bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV AIDS. Anak-anak sekalian yang punya buku seperti ini, buku kelas 11 kurikulum 13, silakan dibuka halaman 239 sampai 256. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anakku mampu satu, menjelaskan apa yang dimaksud dengan HIV AIDS. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana bahaya penyakit HIV AIDS terhadap tubuh. Yang ketiga, dapat menjelaskan bagaimana cara penularan HIV AIDS. Yang keempat, dapat menjelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit HIV AIDS. Baik, kita mengikuti presentasi materi kita berikut ini. HIV/AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Geng sehat, perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38-40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan di HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan.
Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor risiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV. Misalnya pada pengguna narkoba suntik. Selain HIV, pemakaian jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penularan virus lain seperti hepatitis. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi, kejadian ini semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu hamil ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan maupun ASI. Namun, angka kasus ini sudah sangat menurun. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan ke bayi. Kamu bisa mencegah tertular HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria. Hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau bekas toilet. Kamu tidak perlu menjauhi mereka. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau ODA atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV. Demikian tadi hasil presentasi materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita, anak-anak sekalian silahkan menjawab soal yang ada pada link berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.